Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Baik, langsung saja kami dari kelompok 7. Kami akan membahas seputar tayamum dengan materi hebat kita yaitu Muhammad Ahmad Fazri. Nah, di sini kami akan bertanya jawab sharing session mengenai seputar tayamum. Nah, langsung saja kita sapa dulu pemateri hebat kita yaitu Muhammad Ahmad Fazri. Gimana Mas? Ya, alhamdulillah. Sehat. Langsung saja kita memasuki beberapa pertanyaan. Langsung saja pertanyaan pertama. Mungkin pengertian Mas, pengertian dari tayamum itu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi tayamum itu menurut bahasa itu menyengaja atau menuju kepada sesuatu. Nah, sedangkan tayamum menurut istilah itu mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi, seperti itu Mas Ajis. Oke, berarti tayamum itu sendiri sebagai pengganti wudhu atau mandi gitu Mas? Iya. Dalam bersuci gitu? Iya, betul seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu dasar hukum dari tayamum itu sendiri. Ya, kalau dasar hukum dari tayamum itu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Seperti itu. Baik, jadi untuk landasan hukumnya mengenai tayamum ini ada di surah Al-Maidah ayat 6. Iya, betul Mas Aziz. Mana bila tidak menemukan air maka bertayamumlah. Ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu ada syarat tayamum. Tayamum. Oh ya, terima kasih. Syarat tayamum itu diantaranya telah memasuki waktu sholat, tidak bisa menggunakan air atau tidak adanya air. Kalau tidak bisa menggunakan air, misalnya itu seperti sakit, seperti itu. Nah, dan juga menggunakan tanah atau debu yang suci, seperti itu. Terus yang terakhir itu mengetahui arah kiblat dan niat tayamum, seperti itu. Untuk niat tayamumnya sendiri bagaimana Mas? Nah, kalau niat tayamumnya yaitu nawaitu tayamama listibahati sholati faradholillahi ta'ala. Seperti itu. Nawaitu tayamuma listibahati sholat. Iya. Baik, langsung saja pertanyaan berikutnya ada ketika dalam kondisi apa tayamum diperbolehkan Mas? Nah, itu ketika tidak adanya air atau tidak bisa menggunakan air tersebut. Ada tadi mah yang pertama tidak ada air. Nah, udah mencari kemana boleh tayamum. Nah, ini mah ada air, tetapi tidak bisa menggunakannya. Nah, seperti bagaimana? Yaitu seperti orang yang sakit. Ketika sakitnya itu terkena air semakin parah. Dan ketika dalam perjalanan atau juga dalam menyentuh perempuan, seperti itu. Tadi kan sudah membahas beberapa syarat dan niatnya. Nah, di sini kita lanjut yang membatalkan. Kira-kira apa yang membatalkan tayamum ini, Mas? Kalau yang membatalkan tayamum itu diantaranya menemukan air sebelum sholat. Yang kedua itu hal-hal yang membatalkan wudhu seperti kencing, buang air besar, seperti itu. Dan juga hilangnya udzur yang memperbolehkan tayamum, seperti sembuhnya orang dari sakit tersebut. Tadi kan ada orang sakit yang diperbolehkan tayamum ya. Oke, berarti gambaran besarnya batal tayamum tuh ketika menemukan air, menemukan air dan apa saja yang membatalkan wudhu. Iya, betul, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin baik itu saja Mas pertanyaan yang bisa disampaikan, yang ditanyakan gitu. Salah hilapnya mohon maaf gitu.
Mungkin cukup sekian dari kami seputar tayamum. Salah khilaf dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Mari kita belajar tata cara tayamum. Disimak ya.